Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Kak Faris, Kak Iqbal, Bang Nizar, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Alhamdulillah. Ini Baik. kita lagi di mana nih, Kak? Kita lagi di atas pasir. Wih, benar juga ya. Iya, Kak Rifki apa kabar? Iya, enggak ada ya, enggak ada di sini. Nggak kelihatan gitu. Yang ada di sebelah sebelah adik-adik, ada di sebelah. Komen Baik. kalau lihat. Nah, alhamdulillah ini kita ada di tempat yang sangat, masya Allah ya, sangat indah ya. Allah berikan kita kesempatan untuk berkunjung ke salah satu tempat yang indah. Ini di sebuah pantai ya. Iya. Masih di Indonesia ya, Mas Faris? Masih di Indonesia, Indonesia. masih di Jawa juga. Di Jawa. Iya. Alhamdulillah, Bang Nizar. Kok Alhamdulillah. pakai baju biru kenapa, Bang? Karena suka warna biru. Oh. Pak Faris kenapa pakai baju kemeja begini? Padahal kita kaos semua. Tadi buat ini sih biar nggak panas aja. Oh, biar gak panas. Ini kok gambar motor? Ini disuruh Kak Yogi. Suruhnya ini. Jadi kayak gue nurut aja dah. Tempo dulu. Iya, alhamdulillah teman-teman semua. Iya, hari ini nih Bang Nizar. Iya, apa tuh? Lagi banyak kondisi nih di bulan Oktober ini, terutama semenjak September kemarin kan musim masuk perguruan tinggi nih. Oh iya, Pada oh. pengen kuliah tuh ya. Kuliah, iya, Sebagian anak muda Indonesia tuh pengen kuliah. Oh iya, Tapi ternyata nggak semua itu bisa Diterima. diterima diterima. di tempat kuliah impian mereka. Wah, gitu. Kasihan ya. Jadi ada yang kemudian bersedih, Ada yang sedihnya kepanjangan. Ada yang kemudian malah jadi pemarah, Ya, suka marah-marah. Ada yang kemudian jadi orangnya nggak mau ngapa-ngapain. Iya, jadi menurun motivasinya, merasa gagal, merasa nggak mampu. Apa namanya? Down itu nih. salah. Beda. Down ya. Ada yang down, ada juga yang kemudian ini nih Kak Faris ya. Nah. Ada yang kemudian malah jadi dia nggak punya semangat membangun cita-citanya lagi. Depresi sampean Mas Depresi. Faris ya. Gagal move on. Jadi gagal move on. Nah, ini- Gamon biasanya. Oh, gamon ya. Gamon, gagal move on. Enggak, jarang dipakai. Jarang Sering dipakai kalau Gen Z. Oh, Gen Z sering pakai. Iya. Gamon ya namanya. Gamon. Wah kayak ini ya, salah satu Pokemon ya. Digimon, ada Wargarurumon, Iya. Agumon, ada Gamon ya. Nggak tahu itu. Temon ada temon. Kumon ada. Beda dong Bapak. Beda lah. Temon itu nama daerah di Kulon Progo. Oh iya, itu Oh, juga ada. kirain temannya si Abdul. Oke, ganti. ganti. Pembahasan. Fokus. Nah, ini banyak yang gagal move on, akhirnya merasa sangat sedih dan nggak punya semangat lagi nih akhirnya kebanyakannya gitu. Atau malah jadi sembarangan gitu ya. Ya udahlah, aku kalau gitu masuk rumah aja lah gitu. Masuk kampus asal-asalan aja lah gitu. Banyak yang gitu. Mengurung diri juga ada kan? Ada yang mengurung diri. Mengurung diri. Nah, jadi gejalanya ada yang mengurung diri di kamar, nggak mau keluar, sedih, kemudian kecewa. Ada yang kemudian nggak produktif, dia nggak mau beraktivitas, nggak mau berkegiatan, nggak mau belajar lagi karena udah ngerasa gagal. Ada yang cenderung ya udah dia kuliah, Iya. tapi masuk perguruan tinggi yang asal-asalan. Terpaksa. Terpaksa. Udahlah jurusan ini, kampus ini gitu. Akhirnya pas kuliah biasanya nanti dia malas, toh. Iya, Karena tidak sesuai dengan apa yang dia mau begitu. Wah, terus bagaimana itu? Nah, kalau tidak mau, tidak sesuai dengan yang dia mau, baru dia sembarang tuh kerja soal sembarang, masuk kuliah sembarang. Ini Wah, gimana? Pemalas sejini sudah. Pemalas Iya. gitu. Oh, jadi jadi Papua ini. Logatnya. Legatnya. Begitu Nggak Bang ngerti Nizar. orang Oh, Barat. oh gitu. Iya, begitu. Iya. Beda. Oh beda. Bisa nggak bisa. Nah, menurut Bang Nizar, bagaimana menyikapi fenomena ini? Benar nggak fenomena gen Alpha atau Gen Z, sebagian Gen Z dan sebagian Gen Alpha mungkin ya, yang udah mau kuliah kalau ada ya. Itu fenomena seperti ini benar nggak Bang Nizar? Iya, banyak juga ya. Tapi Bang Nizar pernah punya teman? Siapa ya? Nggak pernah punya ya. Kalau pernah berarti udah nggak teman. Jadi sekarang masih teman. Ya? Masih teman. Masih berteman. Masih berteman. Seperti itu Kak. Maksudnya dia pernah lagi ya. Intinya dia sesudah lulus kuliah kemudian nggak mendapatkan hotel kampus impiannya. Bentar. Kok semenjak dia lulus Lulus SMA, itu dong. ya lulus SMA terus dia nggak apa namanya
nggak masuk, mendapatkan kampus. iya nggak masuk kuliah impiannya, terus malah mengurung diri, malah ngegame dan lain sebagainya. Oh. Ih, bener Iya, bener. itu ada kejadian juga. Iya, iya. Tapi Jadi malah setelah itu, pelariannya ke game. ya setelah itu kita hasut apa namanya? Kita bujuk, teman-temannya membujuk. Akhirnya setelah setengah tahun itu, meskipun dia biasanya kan disebutnya gap year ya. Gap Nggak year. kuliah. Nah, Gap jadi year. misalnya 1 tahun berhenti dulu, terus nanti tahun berikutnya lanjut daftar kuliah. Nah itu biasanya pertengahan itu tuh disebutnya gap year. Ada gap year. Ada jeda. Ada jeda. Oh, benar-benar. Ya, nah terus setelah dimotivasi 6 bulan berikutnya dia semangat Baru untuk semangat belajar lagi. lagi. Belajar lagi, kemudian habis itu ikut SBM, Tes ya, tes masuk. SBMPTN ya dulu namanya. Tes masuk kuliah. Kalau sekarang apa namanya ya? Undangan ya? Ya undangan kan yang SBM juga namanya. SBM juga masih ya. Nah, terus habis itu akhirnya masuk kuliah di UI. Apa itu? UI ya, neng ndi? UI. Oh, Insya Allah ya. Ya. Jadi memang kalau menurut Bang Neja dari kisah temannya tadi gap year itu nggak ada masalah ya. Gak ada masalah Jadi juga. kalau kita harus, iya, kalaupun gagal di tahun ini, harus nunggu tahun depan nggak ada masalah ya. Bang? Coba lagi. Iya, Iya, bisa dicoba lagi. Coba lagi, benar. Misalnya kayak Kak Faris ini, Kak Faris gimana? Pernah nggak punya pengalaman Punya, mau kuliah Iya. tapi belum sesuai harapan bagaimana? Ya sebenarnya Kak Faris sendiri itu ya termasuk orang yang pengen sekali masuk di sebuah universitas yang terletak di kota Madinah. Tapi karena pada saat itu Universitas Diponegoro ya? Universitas Islam Madinah, Jamiah Islamiyah. Nah, tapi karena pada saat itu Kak Faris itu masih ya di mata orang tua masih terlalu kecil lah ya. Akhirnya orang tua belum mengizinkan pada saat Memang itu. dulu Mas Faris kecil. Ya, saya, masih muda. masih muda. muda. Ya sekarang juga masih muda kok. Iya, iya. Siap. Dibanding Dibanding orang tua. Dibanding orang tua. Benar kan? Iya gitu. Tapi meskipun begitu ya Kak Faris ya patah arang. patah arang. Patah arang tuh itu apa? Gimana? Kan arang nih. Kita Iya. bakar nih Kak Yogi. Kita Patah. bakar. Iya, iya. Terus habis itu ada jadi arang tuh. Iya benar. Terus Patah kemudian arang dipatah. itu peribahasa Oh, kalau iya. sudah tidak semangat lagi. Tidak jadi masuk di kampus impian. Nah, akhirnya Kak Faris healing. Healing Ke Jogja. Oh, Healing ke Jogja. refreshing. Iya, refreshing healing ke Ke Jogja. Dari Papua. Iya benar, dari Cuma Sorong. tujuannya healing. Naik perahu dulu Mas Faris? Enggak. Ada naik apa kalau dari Naik Papua kayak. ke Enggak, naik yang terbang itu namanya apa? pesawat? Iya. Nah, itu naik itu. Kan ada dua ya, bisa pesawat, bisa kapal putih itu kalau orang bilang tuh. Oh, tidak, kapal pelni. Kapal ya, kapal putih orang Iya, bilang kapal putih. besar. Gitu. Iya. Kapal Damri. Bukan ya. Nah, akhirnya begitu di Jogja, ketemu dengan keluarga di Jogja. Oh, Nah, punya keluarga? Iya, punya keluarga di Jogja. Nah, keluarga di Jogja itu yang karena sepupu-sepupu pada kuliah di UII, Oh, Universitas keluarga besar. Islam Indonesia. Sama tadi UI. Iya, bedanya I-nya kurang satu. Oh, tambah satu lagi Iya. UII gitu Nah, ya. itu beda lagi tuh. Kalau di situ jangan masuk di situ. Akhirnya masuk di UII karena sepupu-sepupu pada kuliah di UII. Gitu. Oh, gitu. Nah, tapi gini, ada teman satu ya yang dia itu juga sama. Dia mengalami gap year tadi. Gap year. Nah, gap year dia kurang lebih 1 tahun. Tapi karena dia itu memanfaatkan gap year-nya tadi dengan masuk ke ma'had, salah satu ma'had yaitu Ma'had Harun Asy-Syafi'i ya. Akhirnya selama 1 tahun itu dia begitu 1 tahun selesai dia hafiz 30 juz. Masya Allah. Dalam 1 tahun kan? Dalam 1 Jadi tahun. mengisi kekosongan itu ya. Iya, mengisi kekosongan itu teman Kak Faris juga dari Sorong juga yang dan akhirnya setelah dari sana ya Kak Faris tawarkan kita sama-sama aja kuliah di UII gitu. Akhirnya beliau ngambil hukum Islam dan sekarang statusnya sudah sebagai orang yang beraktivitas di dunia hukum lah. Masya Allah. Dan dia adalah hafiz Quran. 30 Masya juz. Allah. Jadi gap year itu jeda setahun tuh dia gunakan untuk hal yang bermanfaat, Iya, menghafalkan benar. Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Selesai. Iya, karena kan bisa lebih fokus itu loh dibandingkan misalnya kita nyambi kuliah apa nyambi kerja. Wah, nah itu. Jadi sebenarnya kalaupun gap year ini bukan hal yang memalukan, Tidak. bukan hal yang sepenuhnya buruk, Benar. ya. Iya, iya. Ya, jadi kalau teman-teman merasa
aduh hari ini tahun ini belum berhasil. Ya nggak apa-apa, ada tahun berikutnya, Nah. tapi masalahnya sekarang mau bikin apa begitu tuh? Iya betul. Sekarang aku mau bikin apa? Ini nggak cuma kosong, ngelamun, Iya. ngegame, Iya, akhirnya nge-game, nongkrong-nongkrong terus ya. terus asa. Malah Iya. pergaulan salah toh. Iya. Iya. Kan kasihan orang tua juga kan. Gitu. Ya kalau Kak Iqbal gimana? Pernah punya pengalaman? Gagal. Weh, sedih sekali pengalamannya ini memang. Aduh. Belum. Gimana Kak Iqbal? Gagalnya nih yang mana? Yang gagal kuliah apa? Iya, punya gagal pengalaman apa jurusan impian atau kampus impian yang diharap-harapkan ternyata belum berhasil begitu dulu. Iya, jadi belum sedih. Belum, masih menunggu ini. Ya, Kak Iqbal termasuk punya cita-cita itu dulu kuliahnya di UGM. Wow. Itu bukan sejak SMA tapi sejak SMPK. Universitas Gajah Mada apa Universitas Gunung Merapi nih? Dulu kalau Kak Iqbal Yang mana? diledekinnya dari SMP tuh udah diledekin, kamu UGM ya? Apa itu? Universitas Gigi Maju kan. Aduh. Ya, serius. Dari SMP tuh sudah didoktrin kamu UGM ya, kamu UGM ya gitu. Gigi Maju. Akhirnya Kak Iqbal cari tahu UGM itu apa sih. Ternyata sebuah kampus besar, bahkan termasuk nomor 1 di Dunia. Indonesia. Dunia Indonesia. Indonesia. Kemudian SMA mulai serius belajar dan singkat cerita daftarlah di jalur undangan waktu itu. Oh iya. Nomor satunya Kak Iqbal ambil kedokteran UGM. Masya Allah. Nomor 2-nya pertanian UGM. Masya Allah. Strategi cari yang gapnya jauh kelasnya supaya bisa dapat di nomor yang kedua kalau satu nggak dapat. Jauh apa itu jauh? Passing grade-nya. atau Passing gimana? grade kayak passing apa ya? grade-nya. Kuotanya, Kuota. persaingannya. Persaingannya juga. Kalau misalnya nomor satunya kedokteran, nomor 2-nya farmasi, Farmasi. ini berat, Farmasi, sama-sama iya. berat. Nomor 3-nya Kak Iqbal ambil pendidikan dokter juga di UNS waktu itu. Solo. Solo. 11 Maret. Universitas 11 Maret. Juga nomor 4-nya pendidikan biologi 11 Maret. Karena backgroundnya kan biologi. Qadarullah keterimanya di pertanian UGM. Masya Allah. Waktu itu ya, waktu pengumuman tuh Kak Iqbal pergi ke warnet. Mana? War itu perang, net itu Jaringan. jaringan. Jadi perang jaringan gimana? Iya, karena waktu itu jaringan sedang berperang. antara bilik yang satu dengan yang lain tuh berebut jaringan. Oh, berebut Makanya jaringan. mungkin Namanya warnet. ada filosofinya gitu. Jadi karena kan ada bilik-biliknya berebut sinyal tadi kan, download kan. Jadi perang tuh kan. Perang. Kalau sini downloadnya banyak, sini nggak dapat sinyalnya. Tapi ya logis sih, perang itu emang berbayar. Iya. Oh iya. Kita masuk warnet kan harus bayar. Tolong diluruskan, Bang. Padahal warung internet ya. Warnet itu orang internet. Kesusahan sekali ini. Ini kita definisi warnetnya panjang nih. Ya, dulu terus gimana? karena di kampung ya, jadi qadarullah belum punya wifi di rumah seperti zaman sekarang ya. Di Sumatera berarti Kak? Enggak, di Kampung? Banten. Di Banten. Kampung? Enggak, di Banten. Kota kampung? Di Banten, Bang. Di Banten. Di Banten, Bang. Ya, maaf, kita Ya, nggak maaf tahu. ya. Maaf, kita nggak tahu kalau kampungnya. Lampung ya. Ya, begitu kan. Tolong dibantu Kak Yusuf. Ya. Oke. Terus Ya, jadi Kak Iqbal berangkatlah ke warnet pas hari pengumuman ya. Apakah diterima di mana? Kak Iqbal udah pasrah. Intinya dari situ Kak Iqbal sudah belajar ada istilahnya itu kan tawakal ya. Masya Allah. Kita sudah belajar, sudah berplanning, planning A, planning B sudah semua dicoba. Oh, punya rencana Nah, banyak. Kak Iqbal sudah siap, mau diterima dimanapun. Kak Iqbal bertekad, yang penting Kak Iqbal pengen belajar di Jogja. Pengen mengupgrade diri. Itu kalau Kak Iqbal tawakal. Tawakal. Oh, ada teman Kak Yogi. Beliau itu nggak mau daftar di banyak hal itu karena takut keterima gitu orangnya. Oh, malah takut keterima. Iya. Orangnya itu ya, ada itu orangnya. Oh, gitu. Namanya Di episode Kak Rifki lah. berapa? Oh, namanya Kak Rifki. Iya. Terus lanjut. Iya. Jadi akhirnya Mas masuk warnet tuh deg-degan kan? Iya. Ya, ketok pintu, Assalamualaikum gitu. Kedengeran suara jantungnya? Enggak, Kan deg-degan tadi gimana? Iya. ada perasaannya gitu. Oh, ada perasaannya. perasaannya. Kirain kedengeran sampai penjaga warnet. Pendengar nggak pernah deg-degan. Ya sekarang juga. Iya, masuk warnet lah singkat cerita, ambil bilik langganan gitu. Bilik langganan. Iya, karena udah langganan sama Orangnya penjaga warnetnya. kenal berarti sama yang Kenal, sudah siapa kenal. namanya itu? Amat. Lupa. Sudah lupa, udah lama. Udah 12 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Akhirnya singkat cerita,
buka websitenya UGM, klik password dan kode Kak Iqbal, kode pendaftaran, deg-degan kan? Nah, sedegan terus. Deg-degan banget. Pokoknya apapun yang diumumkan terima. Tapi kok saya nggak deg-degan ya? Kayak Mas Aris deg-degan nggak? Enggak, biasa aja. Bang Gigi deg-degan nggak? Enggak pas kan? itu. Enggak, kok Soalnya bisa? 2000 berapa Kok bisa ya? Karena Karena Kak Iqbal, Anda kok saya dengar nggak deg-degan ini? enggak waktu itu 12 tahun. Oh iya. Bukan sekarang. Terus, Jadi terus? ketika itu sebelum mendengar pengumuman itu sudah siap, sudah siapkan hati, apapun yang terjadi dengan takdir Allah, ya sudah itu yang terbaik gitu loh. Nah, sudah ketika klik keluar UGM pertanian, ya sudah. Itu yang terbaik gitu loh. Pengennya sebenarnya kedokteran. Kedokteran. Ya sudah qadarullah. Tapi senang banget tuh bawa printnya itu di print. Printnya di print. Formnya itu di print berwarna, saking senangnya, walaupun bayar mahal, beliin map, pulang-pulang hadiah buat orang tua. Masya Allah. Bu, Pak, keterima di UGM. Tapi nggak dikasih tahu pertaniannya. Oh gitu. Pokoknya keterima di UGM, alhamdulillah senang dan sudah terima takdir yang ada. Karena mungkin yang kita anggap baik, yang belum tentu baik menurut Allah. Iya, betul. Sebaliknya yang menurut kita nggak baik, mungkin baik menurut Allah gitu. Iya. Itu sih faedahnya teman-teman ya. Masya Allah. Betul, Masya Jadi nggak usah putus asa, nggak usah down, sudah jalani aja. Kalau Kak Yogi sendiri Kak? Nah kayak gini, Nah, gimana Kak Yogi? pengalamannya dari mana nih ceritanya? Kak Yogi mengalami semua yang dialami oleh Mas Faris, dialami oleh Kak Iqbal. Sama ya. Seperti apa tuh? Dialami banyak orang ya. Kak Yogi mengalami gap year. Gap year, nunda. Jadi nunda setahun, nggak lanjut kuliah setahun. Setahun. Gitu ya. Gagal, Gagal. masuk kampus impian, masuk jurusan impian gagal semua. Gagal semua. Dulu impiannya di Brimob ya? Di mana? Ini boleh nggak? Ada tukang bakso nggak? Boleh. Enggak, dulu kayak gitu pengen suka di tempur-tempur gitu. Iya, kayak gitu dulu Pejuang. waktu sekolah SMA itu suka sekali dengan tentara. Tentara. Gitu. Pengennya masuk Pengen jadi polisi. polisi. Pengen masuk tentara. Kan bilang tentara kok Pengen polisi. masuk tentara, tapi karena nggak diizinkan sama orang tua, jadi sudah Daftar. polisi aja. Polisi. Oh, prosesnya tentara ke polisi. Iya, saat itu kayak gitu coba daftar di akademi kepolisian. Akademi. Akmil. Sudah. Akpol. ya. Akpol. Akpol. Iya, akpol. Jadi waktu SMA itu kan di tempat kayak gitu ada beberapa apa namanya syarat ya. Syarat. Teman-teman tuh pada mau kuliah dan mereka sama undangan juga gitu, mau daftar undangan. Nah, di tempat kayak gitu cuman ada 15-an orang. Kurang lebih segitulah, belasan orang yang tiap kelasnya tuh kuotanya cuma 15-an orang untuk daftar undangan Per kelas. per kelas. Kayak Dan gitu alhamdulillah kayak gitu dapat. Urutan ke? Lupa ya, pokoknya di bawah 10. Masya Allah, Iya. 15 berarti ya? Nah, di bawah 10 tuh dapat untuk masuk undangan. Sehingga guru BK bilang, "Kamu nggak daftar undangan?" "Oh, enggak." Lagi bilang gitu. Karena saya masuk Akpol. Pejuang ya. Ternyata kelas tes gimana Iki? Gagal, Pak. Gagal. Karena terlalu ganteng apa Enggak. gimana? Ya karena memang ini ya. Seleksinya sangat susah. Ketat ya? Iya, ketat, Ketat, tinggi. jujur, adil, ketat, adil, diawasi, terbuka. gitu, Fisiknya. terbuka. Iya. Ini susah. Ini yang terjadi waktu tes itu. Iya, paham. Banyak saingan yang lebih baik mungkin ya. Iya, Karena kejujuran mereka itu bagus itu. luar biasa, ketat sekali ya. Memang. Ya. Terus akhirnya Ya. daftar kok bisa masuk Akhirnya psikologi? gagal kan? Iya, psikologi. Gagal. Nggak pantang nyerah ini, tetap Oh, latihan. Dulu latihan. dari SMA tetap latihan, lari, push up, pull up semua latihan teman-teman. Jadi memang Sampai sekarang? memang sudah dipersiapkan. Terbentuk ya fisiknya. Iya dulu. Kalau sekarang tahu sendiri lah ya. Iya, iya, iya. Nah kemudian sampai kepada tahap tes lagi yang kedua. Di mana? Di Tapi Akpol lagi? daftarnya di bukan yang Akpolnya, Bintaranya. Di Bintara, Bang. Bintara. Pernah juga. Bedanya apa sama BSD, Bintara BSD. itu apa? Ya, Akpol itu kan akademi kepolisian. kepolisian, Kalau Bintara. lulus pendidikan 4 tahun, lulus jadi inspektur. Inspektur Polisi, bukan inspektur upacara, Bapak ya. Kalau inspektur upacara anak Nggak usah SMA daftar itu. anak SD pun bisa nanti ya. Tunggu dah, inspektur upacara. Gitu, Bu. Pemimpin gak sih? Hah? Ya, itu. Ya, yang mimpin upacara inspektur. Pemirsa Yang jarang ikut ceramah upacara pembina ya? biasanya Oh, pembina iya. upacara. Yang di TV-TV itu loh. Kok TV?
Inspektur Vijay. Inspektur Vijay. Hijai. Aduh. Ya terus kok bisa ya. tahu psikologi itu Inspektur dari mana? Vijay sama Pak Ladusing mana ya? Kayaknya pangkatnya tinggi Pak Ladusing ini ya. Waduh, itu siapa aja? Jarjut Singh. Ladusing itu ini polisinya temennya Siva. Tolong Kak Iqbal tidak paham. Aku anak kecil, Maman. Gimana lanjut dong ceritanya? Kemudian Dari bar nggak jadi tuh, nggak jadi daftar lagi Bintara. Bintara tuh lulusnya brigadir nanti Brigadir. Oh, brigadir brigadir itu. 2 gitu kan. Ya ternyata waktu tes yang kedua itu nggak dapet juga. nggak dapat juga. Gagal di tes yang kesekian. Terlalu ketat ya. Ketat Adil, dan jujur, jujur terbuka tadi gitu. Iya. Luber Jurdil. Iya. Nggak ada yang nyogok-nyogok kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Zaman Bersih itu ya, bersih. Jujur tempat kayak gini ya. Iya. Kemudian yang ketiga daftar lagi Di sama. Yang tes kedua itu kenapa gagal? Karena kuotanya cuma 50. Sekarang di Polda yang- Jabar dulu. yang ketiga Yang ketiga ini kuotanya 800 saat itu. Wow, peluang lebih besar. peluang besar dong. Besar. Tapi kayak gitu waktu itu belum tahu. Belum tahu. Daftar sama teman-teman, masukin berkas, diterima, tinggal tes kesehatan. ternyata Tapi ada pendaftaran sama ibu disuruh udah kamu kuliah aja. sama ibu. Ibu pengennya Iya. kuliah umum. Doa ibu. Akhirnya sambil daftar kuliah psikologi. Dulu sempat daftar tuh di Universitas Pajajaran. Unpad. Bandung, ya. Unpad kok Sempat Bandung? daftar di Universitas Diponegoro juga. Undi, Di Semarang. Semarang. Sempat daftar di Universitas Pendidikan Indonesia. UPI, Bandung. Iya. Banyak kan? Semuanya psikologi. Oh, psikologi. Kenapa? Tapi pilih sebenarnya psikologi pilihan kedua. Pertamanya geofisika. Geofisika. Karena suka dengan fisika dulu. Oh, Masya Allah. Unpad. suka fisika ya? Pinter kali ya? Ya dulu karena gara-gara guru fisika. Jadi suka sama fisika. Masya Lah Allah. kok kebalik saya? Kalau saya dulu malah nggak suka fisika, Fisika. kuliahnya arsitek belajar fisika. Kalau kayak gitu dulu Takdir, waktu kelas 1 SMA nggak suka. Kelas 2 guru fisikanya seru, kelas 3 seru. Jadi senang. Senang karena seru. Paling senang walaupun susah senang gitu. Makanya pengennya geofisika. Terus Nggak akhirnya- dapat semuanya Kak Iqbal. Sedih dong. Oh, down, sempat down. Daftar polisi gagal. Gagal. Kuliah gagal. Kuliah gagal. Akhirnya apa? Sama ibu dimotivasi lagi, udah daftar aja yang lain gitu. Ada lowongan. Terakhir itu di tahun 2012 terakhir itu Pendaftaran kuliah. UII. Oh, UI, Jogja. Di Jogja. Jogja juga sama kabar. Daripada nanti gapnya 2 tahun kan gap Iya, year-nya. iya, iya. Tanya sama ibu, bagus kok psikologi di sana gitu-gitu lah pokoknya nyari-nyari tahu lah informasi. Oh akreditasinya A dan sebagainya bagus, daftar. Masya Allah. Nomor 1 psikologi, nomor 2 statistika dulu. Oh, masih pengen hitung-hitungan. Iya ya? masih dulu suka. Jadi karena kayak gitu perhitungan gitu ya. Ya betul ya makanya ini waktu udah berapa nih perhitungan nih kayak gini. Kemudian masuknya psikologi. Alhamdulillah. Memang ibu itu instingnya bagus ya, Masya Allah. Iya. Motivator. Alhamdulillah dan akhirnya ya Masya Allah. dinikmati kuliah. Alhamdulillah. Dinikmati kuliahnya dan dapat hidayah ketemu teman-teman yang soleh. Ya. Ini termasuk guru Kak Yogi, guru Kak Yogi. Masya Allah. Guru Kak Yogi semua di sini. Masya Allah, ya. Enggak. Iya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Jadi Alhamdulillah. apapun yang kita hadapi seperti kata Kak Iqbal tadi, mungkin menurut kita buruk. Tapi menurut Allah itu mungkin Yang terbaik. baik. Dan yang mungkin menurut kita baik bisa jadi menurut Allah buruk. Ya sehingga Allah yang Maha Pengatur. Allah yang Maha tahu, Allah Maha Iya. tahu. Jadi Allah tahu, Allah yang aturin kita. Jadi yang hari ini gagal, ya, masya Allah. Nah, Jangan sampai kemudian kita merasa down, kemudian berlebih-lebihan, akhirnya malah nggak produktif. Dulu waktu kayak gini gagal tuh, Kak Iqbal, tetap berusaha itu. Olahraga masih tetap, Masih olahraga. belajar tetap. Enggak down ya, enggak ya. Ya, maksudnya down di awal-awal. Di awal-awal. Di bulan 2 bulan pertama. Wajar. Setelahnya bangkit lagi. Wajar Oh, ya, iya. wajar, kecewa dan seterusnya. Ngomong-ngomong, kayaknya ada yang belum ditanya ini. Nah. Ada yang belum ditanya. Bang Nizar, Bang Nizar nggak gagal soalnya dia. Iya, kalau- dia nggak gagal tuh ditanya pertama tadi dia. Makanya tadi teman saya. Nyatain temannya tadi. gitu. Bang Nizar kan langsung masuk ya dulu Sukses ya. Iya, terus langsung ya? masuk alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu jurusan bahasa ya. SNMPTN. Dulu kalau dulu nggak di kuota ya. Kalau Dulu tahun kan lebih dulu angkatan kita. Oh iya. Dulu nih Kalau saya baru mohon maaf. kalau baru nggak di kuota. Barunya 2015 ya. 2015 nggak di kuota. Jadi semua berhak memilih ikut SNMPTN, memilih
jurusannya apa sih sebenarnya? Pilihannya dulu Universitas Gadjah Mada Sastra Arab. Sastra Jadi yang Arab. pertama Dari awal udah sastra Arab. dari awal udah sastra Arab karena tadinya Karena pengen suka ke- bahasa ini kan? Suka ke Lipia. Sama bahasa Jerman dulu. Iya. sama Iya. Lipia juga. Enggak. Iya lagi. Dulu Enggak, suka enggak. bahasa Jerman. Suka bahasa Jerman. Masuk sastra Arab. Gimana? Indonesia itu suka Enggak. bahasa yang baru-baru. Kan Iya. Bahasa Arab, bahasa lama. Ini mau jelasin. Ya jadi dulunya tadinya nggak mau kuliah tuh. Hah? Terus Iya, maunya ngapain? Nggak mau kuliah di PTN tadinya. Maunya? Di Lipia tadinya. mau ke Lipia. Pengen ke Lipia Jakarta. tadi, Jakarta. Tapi Masya dulu Allah, bagus itu. ya, tapi orang tua tuh nggak paham itu apa. Belum paham. Belum paham. Lipia itu apa? Taunya kuliah. Dikiranya nggak ada sarjana di sana. Maksudnya, Adanya? Kayak mondok gitu ya. taunya kan D1, D2 gitu. Iya, iya. Sedangkan pengennya sarjana. Sarjana. Ya udah carinya pengen yang kan bahasa Arab tuh. Oh, Iya, gitu. iya. Nah, langsung aja. Jadi pilihan pertamanya Sastra. tadi sastra Arab, UGM. Sastra Arab, UGM. Yang keduanya malah TPHP. Oh, apa itu? TPHP, Teknologi, UGM. Pangan, pangan, dan hasil hasil pertanian. Sama Dan kayak hasil teman Kak Yogi pertanian. juga yang takut keterima di UGM Iya. itu. Takut itu dia. Makanya Iya. nggak mau daftar dia. Jadi saya Bang Nizar ya, yang satunya sastra Arab karena ya tadi passing grade-nya yang bisa Oh, apa ya, iya. sesuai kemampuan, sesuai kemampuan sesuai dan kesukaan pingin kita gitu. juga. Jadi yang bawahnya malah yang gede gitu. Apa yang bawahnya? Ya, TPHP. TPHP. Terus yang terakhirnya Pilihan TPHP ketiga, TPHP di UNS. Oh, di Solo lagi. Oh, Ya, Solo. TIP atau TPHP kayak Ya, gitu. itulah. Lupa ya. Ya, kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah langsung Hikmahnya dapat. gimana? Dapat itu, alhamdulillah, Dapat itu dijalani, alhamdulillah dijalani. nggak menyesal dan senang gitu. alhamdulillah. Masya Allah ya. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya intinya kalau kita gagal ya Kak Faris ya. Jadi ya bukan berarti dunia telah berakhir. Itu yang Iya. enggak, sama sekali enggak lah. Enggak ya. Iya. Jadi mungkin saja kegagalan itu ujian biar kita semakin tangguh karena kan Semakin diuji tangguh. kesabarannya kan. Iya, betul. Dan apa ya? Menurut Kak Faris, orang yang berhasil itu tidak melulu dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Oh iya. Tapi orang yang berhasil itu adalah orang yang selalu bisa bertahan dalam kegagalan. Masya Jadi dia mempertahankan posisinya agar jangan sampai kita makin terjerembab Makin ke bawah. terjerembab. Jadi sekalipun ada ujian, kita dapat musibah, kita di antara musibah misalnya kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan tadi misalnya karena akan menimbulkan mudorot, misalnya kita masuk kedokteran ternyata karena kita nggak punya kapabilitas di situ ternyata malah malpraktek misalnya. Oh iya. Ada Jadi hikmahnya. selalu ada hikmah-hikmah di balik setiap takdir yang Allah tetapkan. Maka itu kita sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Terbaik. Kalau saya nggak jadi masuk polisi ada hikmahnya. Ya pasti ada hikmahnya. Ada ya. Banyak itu hikmahnya. Oh iya. Iya. Apa? Di antaranya Kak Yogi jadi psikolog nasional. Iya betul. Iya, Malah kemana? Nanti jadi polisi nasional nggak ada. Iya. Iya, ada Kapolri kan polisi nasional. Iya. Gimana Kak Iqbal? Apa hikmahnya, faidahnya? Kalau Kalau Kak kita Iqbal. mungkin hari ini belum Oh, berhasil. kalau hari ini belum berhasil dengan pilihan the target yang kita cita-citakan, pasti ada hikmahnya. Kalau Kak Iqbal pribadi, hikmahnya jujur ya. Kalau orang gen milenial zaman sekarang bilang jujur li gitu. Oh jujur. Sejujurnya, kalau Kak Iqbal karena ketika itu Kak Iqbal 4 bersaudara, hampir bersamaan 3 bersaudara itu lagi kuliah semua di Jogja. Oh. Andai kalau berandai-andai Kak Iqbal kedokteran itu jadi, itu berat banget biayanya buat orang tua. Oh Itu hikmahnya, nggak diterima gitu. Qadarullah musyafal. Mungkin orang tua mampunya seperti itu untuk Iya. kuliah kan mahal ya. Jujur li ya, memang mahal, berat dan seterusnya. Yang kedua, alhamdulillah memang mungkin Kak Iqbal lebih cocok budayanya dengan teman-teman pertanian. Yang lebih mungkin jajannya nggak terlalu mewah, Iya. uang jajannya Nanam terbatas. sendiri kayaknya. Dan alhamdulillah waktu itu Kak Iqbal sambil kerja ya kuliah, sambil jualan kayak Kak Yogi juga, sambil jualan seterusnya. Memang kayaknya cocoknya dengan gaya hidupnya teman-teman di pertanian gitu. Waktu itu ya. Waktu itu. Nah, walaupun di kedokteran juga bagus sama temannya. Betul, betul. Masya Allah. Ada ya. hikmahnya. Tapi selalu Allah pasti akan memilihkan kita yang terbaik. Yang terbaik ya, yang terbaik. Teman-teman gak usah khawatir.
Yang penting itu kita kalau menurut kayu gitu, yang penting teman-teman mau bangkit itu. Mau Iya. Bangkitnya itu. Bangkit. Karena manusia tuh punya yang namanya secara psikologis punya yang namanya resilience Wah, atau resilience. hardiness ya. Hardiness hardiness. itu daya juang lah gitu ya. Daya juang. Daya juang, ketahanan dia. Jadi ini yang membedakan manusia satu dengan yang lain. Oh, iya. Hardiness, resilient itu kalau dalam Islam namanya sabar. Nah, Sabar. Orang yang sabar tuh orang yang kuat. Insya Allah. Dia tahan ya, diterpa berbagai macam ujian ya, masalah dan Iya. sebagainya. Iya, masya Allah orang sabar. Iya, baik. Gimana Bang Nizar? Kayak gua tambah 1 menit lagi boleh nggak? Oh, boleh. Boleh nggak? Ada 30 Boleh, detik, boleh. boleh nggak? Boleh. Udah mati kan ya? 30 detik ya. Boleh. Iya 30 detik. Jadi biar nggak kita kecewa banget dengan suatu rencana kita, kita bikin planning. Plan. Oh iya, harus bikin plan. Plan A, plan B, plan sampai Z. Sampai Z pun kalau nggak apa-apa bisa. ya. Jadi biar nggak kaget ketika kita nggak dapet yang terbaik, masih ada plan B, masih ada plan C. Betul. Dan kita sudah siap dengan kemungkinan terburuk yang terjadi. Oh iya, betul. Itu bisa diterapkan dalam cara memilih kuliah tadi dan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Masya Allah. Ada sendi-sendi di sini. Lanjut Bang Nizar. Iya, sudah. Kalau Bang Nizar gimana? Kalau kita Enggak. gagal apa Oh. hikmahnya? Bisa dengan alternatif lain. Seperti Podcast kan nggak alternatif. hanya- Iya, seperti podcast ini. Tapi nggak cukup dong untuk setahun masa nontonin podcast. Iya, iya. Enggak. Bener aja, Bang. Jadi alternatif bisa tadi misalnya di PTS. Nah, Harus punya alternatif ya. Ya, PTS itu apa? PTN, PTS. Nah, PTN perguruan tinggi negeri, Negeri, PTN perguruan tinggi swasta. Terus bisa di Politeknik, kedinasan, macam-macam. kedinasan Stikes. atau bisa langsung kerja mungkin apabila Iya. Kayak bentar, kayak gitu punya kenalan. Punya kenalan kayak Masya gua Allah, juga. sekarang orang yang bisa dibilang secara dunia dan agama bagus Masya banget Allah. sih orangnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian orang ini dulu ketika dia pintar di SMP, SMA itu pintar, SD, SMP, SMA pintar. Qadarullah ketika masuk perguruan tinggi, di perguruan tinggi yang beliau harapkan gagal. Dan itu bikin down sekali. Tapi dengan izin Allah beliau bangkit gitu ya. Bangkit kembali di tahun berikutnya. Kalau kayak nggak salah ingat, beliau daftar di perguruan tinggi yang sebelumnya beliau gagal, ya. Beliau daftar pilihan alternatif dan beliau daftar beasiswa di Jepang. Masya Allah. Semuanya keterima, termasuk yang Jepang juga keterima. Insya Allah. Masya Allah. Ya, dan akhirnya beliau memilih yang di Jepang karena dibiayai full dan ada uang saku untuk beliau simpan, tabung. Dan kenapa milih Jepang beliau saat itu karena ingin ya tabungan tersebut itu untuk Hidupi. umrohkan atau menghajikan ibunya. Masya Allah. Bagus Bang, itu Dan strategi itu- yang lain ya. Dan itu strategi terlaksana, yang Masya Allah. Bagus strategi Di tahun pertama terlaksana. Alhamdulillah. Biiznillah ya. Ini semua pertolongan Allah. Jadi setiap apapun yang kita alami mungkin berat, mungkin sedih ya Bang ya. Iya. Ada sedihnya Pak. Tapi selalu ada kebaikan di balik Ada itu kebaikan semua. di balik. Itu kan Iya. Iqbal. Alhamdulillah. Iya, Kak Ya, Iqbal seperti juga boleh nggak? 30 menit, 30 detik. 30 detik, 30 detik. Jadi memang ketika kita ada sebagian teman nggak mampu kuliah, orang tuanya nggak bisa biayain. Ada teman Kak Iqbal, dulu teman SMP, dia setelah lulus SMA itu nggak mampu kuliah. Akhirnya dia kerja di Malaysia. Malaysia. Cari uang dulu yang banyak, biayain untuk orang tuanya, beli rumah, bersekolahin adik-adiknya. Dia pulang sudah bawa tabungan, baru dia daftar kuliah. Pakai uang sendiri. Masya Allah. Itu juga strategi yang lain, planning yang lain. Iya. Ketika nggak Bisa dengan mampu, kerja dulu. kerja dulu bisa. Iya. Jadi banyak cara ya. Betul, itu bagi yang teman-teman pasti pengen kuliah ya. Masih pengen. Tapi kalau mau kerja pun tidak masalah. masalah. Tidak masalah. Oh, udah coba kuliah, belum berhasil. Biaya juga pas-pasan. Pas-pasan. Maka kerja pun tidak masalah Kerja ya. pun tidak ada Mau masalah. kerja di Jakarta, mau Jakarta. kerja di pabrik. di Yang penting baik dan halal. Halal. Kita juga bisa tetap belajar agama, beribadah dengan baik ya, Masya gitu. Allah. Masya Allah. Jadi Ya, intinya itu ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan closing statement dari Bang Nizar. Silakan Bang Nizar. Faedah-faedah bagus, Ya. mutiara faedah. Ya harus mutiara loh Bang, harus bagus loh. Seperti ini mutiaranya Bang. Ya. Kalian melihat ini? Lihat dong. Lihat. Lihat. Ini direncanakan gak nih? Ngomongnya ke sini dong. Ngomongnya ke sini. Iya. Lihat ini. Iya, lihat. Lagi mikir, ini udah 2 kali nanya, 3 kali biasanya nanya, lihat ini nggak gitu. Lagi mikir yang mutiara. bagus closingnya Bang. Ini saya taruh. Ya. Nah. Ini adalah
Kok malah ini adalah Ini bukan mutiara dong ya. Bukan mutiara. Dibantu cluenya. Dibantu. Iya, jadi ya sudah saja. Ya. Iya, baik teman-teman semua. Iya, jadi closingnya adalah kita harus terus punya mimpi dan punya Iya. semangat gitu ya. Masya. Dan tentu saja menjadi orang yang punya impian, punya semangat, punya motivasi, lalu diiringi dengan ketakwaan ya, yaitu sabar. Maka ini akan membuat kita menjadi orang yang tangguh, dan suatu saat nanti teman-teman ketika terus dengan kesabaran dan ketangguhan ini akan menemukan faidah-faidah atau hikmah-hikmah atau manfaat yang nantinya ya kita akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak di masa-masa setelahnya. Dan masa-masa yang lalu itu hanya kenangan yang mungkin kita akan tersenyum ya melihat gimana perjuangan kita terdahulu, dan hari ini mungkin atau di masa yang akan datang nanti teman-teman akan menjadi orang-orang yang lebih baik tentunya dari hari-hari sebelumnya. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi di podcast Alternatif bersama Bang Nizar, Kak Iqbal dan Kak Faris ya. Semangat yang belum dapat kuliahnya atau jurusan impiannya, Semangat. terus berusaha, mau nunggu setahun juga boleh. Yang penting kita ikhtiar, banyak berdoa, dan nanti kata Kak Iqbal bilang pilih plan-plan atau buat plan-plan ya, Buat plan-plan. sehingga nanti kita tahu mana yang Allah pilihkan untuk kita ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.